القلوب من الهموم والأحزان فلأجل ما منعت من wujudil ayat. Tidaklah hati itu merasakan duka cita sekarang atau akan datang. Kenapa? Karena li'ajli ma muni'at, karena ditegahkan hati itu min wujudil ayyan, dari dapat menyaksikan ayyan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sakit hati, sedih, ada kaum memandang bahwa itu gawian Allah taala. Soalnya kita sadar itu gawian Allah kayak apa kan? Bila kita rasa gawian kita, rasa gawian orang masuk ke hati kita, lalu bersakit hati, dipikirkan berhimat-himat, stres dirinya, mana dirinya? Ada dirinya? Ada. Bali ajri ma muni'at min wujudil ayyan, ay mu'ayyanati rabbi wa musyahadati al-basirah. Karena hati itu, kenapa sakit hati? Karena ini ditegahkan daripada mu'ayyanatir rabb, mu'ayyanah, memandang Allah, wa musyahadatu, memandang dengan mata hati. Wa illa, kalau pada demikian, lam yahsul indahum indaha hammun wala haznun. Ay wa illa, ay bi alam yumna, apabila kada ditegahkan, maksudnya diberilah hati itu kawa musyahadah, kawa inya memandang bahwa seluruh alam semesta itu perbuatan Allah, lam yahsul indaha, maka tidak akan hadir di hati itu hammun wal haznun, duka cita yang sekarang atau yang akan datang. Ala fawati syai'in minad dunya, kalau keluputan daripada dunia. Ada kita adalah keluputan dunia, ada sesuai aturan seorang, kecewa. Ala inna awliya Allah la khawfun wa lahum yahzanun. Lalu dalam tafsir Marahul Nabi, khawfun kada takut perkara, dan yahzanun perkara duniawi. Dunia nampak jangan kita usahakan, kita ingin-inginkan, gagal, kada sakit hati. Kada sakit hati. Atau sesuatu yang sudah dimiliki hilang, kada duka cita juga. Karena mereka pandang di hati mereka itu dunia ini sementara, nah kekal itu hanya Allah. Caranya menaruh harapannya itu di ampun dan memberi dunia, ada mau hilang. Ada apa hilang itu zahirnya aja, ya. Tapi pada hakikatnya digantikan Allah dengan yang terbaik. Mawujudana min nataiji ru'yatin nafsi. Nah, adanya duka cita di dalam hati itu termasuk efek samping gegara orang itu ketujuh melihat nafsunya, wa i'tibariha, memandang nafsu, wa baqa'iha, dan memandang nafsu itu bahagiannya ada. Rasa gawian seorang lalu kada sesuai lawan harapan seorang, kecewa. Caranya memandang gawian itu gawian Allah Ta'ala. Seorang ini merasa wayang Allah adalah kayak apa wayang menggerakkan, Allah menggerakkan kita. Karena kau berukai kita, karena kau berakai kita ya Allah. Kau berakai, ayuha. Falau ghaba syakhsu an ru'yati nafsih, seandainya seseorang itu hilang, fana dari melihat dirinya, kayak apa menghilangkan melihat dirinya, bimu'ayanati sayyidih, dengan memandang sayyidnya atau Allah Ta'ala, lakana daimal farhi was surur, niscaya orang itu selalu dalam keadaan senang dan gembira. Ridho terus, kayak apa aja. Kehendak seorang kayak ini, tidak sesuai dengan aturan seorang, sakit hati. Jadi kada jadi jaminan duit banyak itu kada bisa sakit hati. Ada jaminan boleh duit banyak, amas banyak, ya rumah tamam. Nah, tapi kada kawa memandang bahwa gawian alam semesta itu gawian Allah, sakit hati itu. Kama qala ta'ala la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, janganlah engkau berduka cita, Allah ada bersama kita. Faman istara qalbuhu binuril ma'rifah, siapa yang hatinya itu bersinar
dengan ilmu ma'rifat, artinya hati itu berisian ilmu ma'rifat. Namanya ilmu ma'rifat, iya dia kada memandang dirinya itu kau bergerak, kada memandang dirinya kau berkehendak beradaan kehendak lawan gerak kawasa Allah. Nah, kawaka itu hatinya ma'rifat, sudah hatinya tak dari sisi itu ma'rifat. Nah, la yakunu indahu ghammun abadan, tidak hasil di hati orang itu duka cita belalawasan, senang aja. Lakin fi wujudhum wal azan lam yablugh hadzal maqam idza lam yaqdur ala daqiha anhu fawaid jadidah li'annaha tujibu khumudan nafsi wa safa'il qalbi wa zawal al-ashadd wal batri wal farhu bid dunya wal ham wa ma yata'allaq bima yakun fil mustaqbal wal huzn yata'allaq bima yakun fil madi. Nah, faman istara qalbu, barang siapa yang hatinya dipenuhi binuril ma'rifah, dengan hati ma'rifat bersinar, pinandu gawian Allah, kehendak di alam semesta yang terjadi ini kehendak Allah. Kenapa yang dikecewakan? Lain gawian seorang. Nah, la yakunu indahu ghammun abadan, pasti orang itu tidak ada rasa duka cita lagi di dalam hatinya. Lakin akan tetapi fi wujudil humum wal ahzan, adanya di hati orang itu duka cita, risau, galau, cemas sesuatu yang akan datang. Lam yablugh hadzal liman lam yablugh hadzal maqam, nang orang kada sampai kepada duduk ilmunya, hatinya berisian ilmu ma'rifat ini, pasti duka cita, galau, mikirkan kurang ilmu, jadi kada ada lain penyakitnya sebutin ngaji lain gara-gara mengaji saja, jahil saja. Idza lam yaqdir ala dabhi anhu, apabila ia kada sanggup lah. Idza tiba-tiba, lalu apabila ia demikian itulah, lam yaqdir kada sanggup ia itu atas menolaknya itu duka cita anhu daripada orang tadi. Jadi bahwa itu bahwa idun jaliratun li'annaha tujibu nafsi. Naulah. Idza lam yaqdir ala dati anhu bahwa idun jariratan. Jadi apa poin itu? Ada kan masalah lain? Ya, makul ya, ulanglah. Lakin fi wujudil humum wal ahzan, namun adanya di hati itu duka cita yang akan datang, duka cita yang sekarang atau yang telah lewat, itu bagi orang yang kada kawa ia sampai ke makam ini, apabila ia kada sanggup untuk daf'iha anhu, menolaknya itu duka cita dari orang itu, akan faidah-faidah yang besar. Kenapa? Li'annaha, karena itu humum, tujibu, mewajibkan, menyebabkan humud dan nafsi, padamlah humud ini, memadamkan apa humud ini, padam ya, memadamkan nafsu, wasifail qalbi, membersihkan hati, dan zawal asyar, menghilang tujibu wa zawal asyar, dan menghilangkan segala kejahatan, wal batra, sombong, wal farahu bid dunya, dan gembira di dunia. Nah, jadi ada faidah-faidah apabila orang itu nikawa sampai ke makom ini, artinya kawa memandang hatinya itu bercahaya nih, dengan ilmu ma'rifat. Kawa memandang bahwa semua gawian yang terjadi di alam dunia ini bukan gawian dirinya, tapi itu gawian Allah. Nah, itu faidahnya diantaranya mewajibkan nafsu kita itu padam.
Kadang-kadang persoalan lagi, artinya kadang mengutamakan diri kita lagi, asa kita ada lagi. Hati bersih, hilang kejahatan dan sombongan lagi. Kenapa dan sombongan? Maka tahu seorang berisian sifat lain sifat seorang. Ya, dan gembira di dunia. Nah, senang di sini, senang di sana, senanglah. Walham, mana hamun itu ya ta'ala bima yakun, duka cita akan datang. Hazan, duka cita bima yakun sekarang, fil madi atau yang telah lewat. Wa yakuna hadza syamil ukhriya aidan fa ahlun nar la yasul wahid minhum hum la hazana illa idza lam yusyrik maulah. Boleh pulang bahwasanya ini mana ham-hamun ini itu masuk kepada perkara akhirat, seperti fa ahlun nar, orang neraka, la yahsulu lil wahid minhum hammun wala haznun. Orang neraka nih, penduduk neraka kada akan hasil baginya itu duka cita di neraka illa idza lam yusyahid, kecuali akan berduka cita di neraka apabila ia kada kau memandang akan Allah yang memasukkan ia ke neraka. Tapi kalau ia kau memandang di neraka itu bahwa yang memasukkan ia ke neraka itu Allah dan itu kehendak Allah, dari duka cita iba. Fa in syahadahu, apabila ia kau menyaksikan memandang bahwa Allah lah yang memasukkan ia ke neraka, lam yahsul indahu dzalik, kada hasil duka cita. Bal yakunul adzab fi adubah, bahkan azab siksa yang Allah turunkan kepada ia di neraka itu di sisi dirinya pribadi azab adubatan, menjadi lezat, nyaman. Jadi kada merasa azab. Sebaliknya pun orang dapat nikmat tapi takutan dengan nikmat itu, kalau pindah habis hartaku kayak apa aku tuh hapain, nah siksa juga dia. Caranya pandang bahwa nikmat yang datang itu gawian pemberian daripada Allah. Namun aku Tuhan tetapi Allah memberi selama ada umur, ada bisa kita hati itu lah. Bismillah. Min tamamin ni'mah 'alaika ay yarzuqaka ma yakfika min ghairi ziyadatin wala nuqsan wa yamna'uka ma yutadhika. Setengah daripada nikmat nang paling sempurna atas diri engkau itu bisian duit saem lain. Ay yarzuqaka ma yakfika, yaitu bahwa Allah memberikan rezeki kepada engkau nang cukup lawan diri engkau, ada labihan kada kurang. Labihan mau kita menggendut kurang, karena aku beribadah ya mau juga hendak mengaji rokok habis kan boleh mengaji bau buringin aja. Jadi cukup, itu nikmat yang sempurna. Dan wayam na'uka mayutrik, Allah cegahkan bagi diri engkau itu akan nikmat yang membawa engkau kepada maksiat. Diberi Tuhan nikmat, sekalinya malah diulahnya fasilitas sebagai tunjangan ia maksiat. Naudzubillah lah jawaban ini. Ini kada baik. Jadi sebaik-baik nikmat itu diberi Tuhan rezeki tapi cukup, hendak daripada banyak rezeki tapi maksiat. Ayyuka fitughyan, Allah tegakkan engkau itu daripada nikmat yang menjatuhkan engkau di dalam lembah kemaksiatan, seperti wa kasratul mal, banyak wa kasratul mal itu banyak harta. Qala ta'ala kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, bahwasanya manusia itu la yatgha, ia akan melampaui batas, an ra'ahu istaghna, yaitu ketika ia itu merasa dirinya kaya, merasa sugih melampaui batas. Asalkan hakun tunduk lagi lawan orang itu disombong. Mengaji hakun lagi, nah kan ya tuan guru tuh sugih juga aku mah di itu Allah. Wa bil hadis ma qalla wa kafa wa khairun mimma kathura wa alha. Dalam satu hadis ma qalla, rezeki yang sedikit tapi wa kafa, cukup. Sedikit tapi cukup. Khairun mimma kathur, lebih baik daripada harta yang banyak tapi wa alha, malah melupakan dirinya. Mudahnya kita cukup beratan orang mengaji, hendak nukar apa cukup lah, hendak nukar kitab cukup, baju hancur cukup, nukar lah. Wa amma ma naqusa 'anil kifayah, adapun rezeki yang Allah beri pulang kurang daripada kecukupan, kurang balalu.
faqad yakunu ma'ashtighal an ta'ati rabbi. Nah, itu maulahnya sibuk dengan berusaha dunia, mengejar dunia sehingga ia meninggalkan taat Allah. Ada awal lagi makanya. Dia minta cukup ini, anak mau karena apa? Nyaman. Mun ada lebihan dia ya sedikit teh, jangan anak nang bakal buaran untuk meyakinkan kirakan kan. Wah ini tak utang nang sugih teh. Bahkan orang sugih nak pada sugih. Kira dihurung orang. Hutang panggil 100 panggil. Nah, ya, apa hutang wah ini sama kawai? Ya kan? Kita ditagih jadi jual. Faqad yakunu tadiklah. Falaisa dzalika, napa bila nikmat kurang lalu kita sibuk berusaha cari dunia lalu tertinggal taat lawan Allah. Nah itu laisa min tamamin nikmat, bukanlah itu nikmat yang sempurna. Walamma kana dzalik wal musabbih halil mulk as-sadiq, manakala nang kayak gini nih rezeki cukup ya maksiat kada, itu adalah rezeki takaran atau dosis yang pas bagi keadaan seorang murid Imam Shadiq. Itulah. Lam yaqul, Shadiq pada mengatakan wa yamna'uka ma yudrika aw yuqallilu rizqaka an kifayatika, kayak itu kan. Anak Shadiq itu mau coba ada. Bismillah. Itu istilahnya. Liyaqilla ma tafrahu bihi minal liyaqilla ma tafrahu bihi yaqillu ma tahzanu alaihi. Allah agar sedikit agar sedikit mata bihi, apa yang engkau gembira dengan itu, minal mal wa ghairi, harta selain harta, jabatan, pangkat, kemuliaan, kehormatan orang, supaya kita sedikitkan itu sesuatu yang kita menggembirakan itu, jangan tapi gembira benar. Nah itu kailah yakin lumai tahzan alaih, mensedikitkan juga sikap demikian itu apa nang maulah duka cita alaihi atas itu maknanya. Nah marinya terjemahnya lah. Ini supaya nih kita berisian harta dunia, apapun sesuatu nang selain Allah dunia, jabatan dan apa-apa. Nah kita sedikitkan bergembira dengan sesuatu itu, jangan terlalu himong benar, biasa-biasa aja. Nah dengan kita biasa-biasa aja itu kena yakin lumah tahzan alaih, mensedikitkan kita duka cita juga atas kehilangan sesuatu tadi. Ikan mereka tapi sayang lawan HP biasa-biasa aja, HP-nya juga Pak bilang karut-karut, ya hilang lah HP itu, duka cita lagi kagak. Tapi kalau iPhone 17 hilang kan karena kamu terlalu senang dengan iPhone tadi, hilang duka citanya. 2 hari kada makan karena hilang HP, parut atau lapar rumah sakit lagi. Nah, makanya likai la ta'sau ala ma fatakum la tafrahu bima atakum ya Allah. Agar engkau tuh jangan berduka cita nih kalau kehilangan sesuatu, jangan gembira kita kalau dapat sesuatu itu. Ini kada apa-apa, senang ada sesuatu, ada nikmat, senang, tapi senangnya itu jangan diendak lawan sesuatu yang bisa hilangnya, sesuatunya yang bisa hilang. Andak senangnya kita lawan orang yang memberi sesuatu tadi, yaitu Allah. Maulah hilang bes, mau hilang bes sesuatu itu ada aja Allah, minta pulang, minta pulang, uga ya Allah itu bakarut sudah nah, ya Allah. Ay faman zawallahu anhu fudul ad-dunya, apalagi kita farada faradiya bidzalika wa qana'a minha bil yasir lam yattali ila ziyadatin min malin aw jahin fa huwa kamilul aqli yalla husnul nadri li nafsihi. Faman zawallahu anhu, barang siapa yang Allah palingkan dari orang itu akan fudulat dunia, kelebihan dunia, dipalingkan oleh Tuhan hatinya itu. Faradiya bidzalika, asal sugih ya, diambil Allah, ditarik Allah, lalu ia ridha dengan demikian itu, wa qana'a minha, cukup aja lawan dunia itu bil yasir walaupun sedikit.
Karena dunia ini sahabat aja sedikitnya cukup, sahabat aja banyaknya habis tuh bang. Ayo ikan biasa besi, harian ini 5 juta habis pasti sudah habis. Sehingga kalau orang wow situ, nah, ada orang kiau makan, ada kiau minuman, kemarin terus habis. Tapi kami duit 5.000 ya cukup aja jual lah. Nah, minimal 2 buah kopi biar kawan. Cukupnya dunia itu kayak apa aja banyaknya ya habis 2, sedikit ya cukup aja. Nah itu maksudnya dunia ini. Nah jadi barang siapa nih dunia itu banyak berisian lalu Allah palingakan, Allah habiskan dunia betul ridhonya dengan yang sedikit tadi, lam yaqtali ila ziyadah, lalu hatinya itu kadang menilik, kadang kepengen hendak lebih dari harta atau pangkat. Nah ini akal tuh orang nih, kamil akli, sempurna tuh akalnya dan bagus cara ia berpikir. Kenapa? Li'annahu dafa'a anha maqsadatan wujudan husni. Karena dengan sedikit harta itu ia secara kada langsung menolak, mengantisipasi kerusakan. Yang mana yaitu duka cita tadi. Dia takutan gara-gara banyak dunia aku mau duka cita beneran. Mau berisi mobil sebuah, sebiji kepala, 2 biji kepala, memikirkan 10 buah, 10 biji kepala. Rusak ke 10-nya oma. Lah, kalau hidup plus saya dari hibang masuk salon pas kan sakit kepala kayaknya. Coba ulang nangkat tadi isian. Nah, aku macam dibegi. Ada. Aku jeban gundul. Sakit kepala aku jeban gundul nih orang dari gentik mana aja orang mobilnya. Ada dia nanya. Akan mau lah. Nah, jadi cara inya itu nah ada banyak berisian harta. Allah beri orangnya seadanya ridho inya dan inya senang demikian itu merasa cukup, kadang menoleh kepada yang hendak lebih, seadanya aja sempurna tuh akalnya dan bagus cara dia berpikir, karena yang menghindari kerusakan yaitu duka cita dari. Dan ulama pasir ini bitarki dalik adalah walam yandur ila husuli maslahatil farhi, ia kadang memandang kepada hasilnya kemaslahatan farhi yaitu gembira biwujud ladzi dengan adanya alladzi yazul sesuatu yang bisa hilang ya dunia tadi an qaribin man kada lawas dunia itu hilang ya. Nih kita hendak diisian dunia sekira nyaman aku jadi kayak ini nyaman aku kayak ini nyaman bersedekahnya ya sunat tapi amunnya hilang resikonya genal juga duka citanya itu nah sedih yang itu nah kita kecualikan kawa merasa akan membisai hati ikan dalam hilang itu kawa aja. Ayo anai Allah ngaran ampun pian dua bahari ulun miskin dua lahir betiranjang ada mama pak ada bayar habis ayo ada apa ya orang nah tapi punya kawan duka citanya itu kada lagi ayo nih bagus aja pak ya hendak bersedekah ini tapi kalau ini lebih menghadapi Allah kadede jadi daripada aku duka cita kalau hilang nih nah ini kan darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih ini darul mafasid muqaddamun 'indal uqala ala jalbil masalih menolak sakit hati panjangan kehilangan dunia itu lebih baik daripada berisian dunia yang nyaman bersedekah tadi nah ini bersedekah tadi ya. Fal maqru bihi huwa al mahzun alaih. Orang yang bergembira dengan itu dunia ialah orang yang berduka cita kalau kehilangan dunia tadi. Duka cita. Seberapa kuat ikam senangnya lawan dunia yang ikam miliki itu, seitulah kayak kuatnya kita akan sakit hati kalau kehilangan dunia itu. Seberapa dalam kita mencintai seseorang, sedalam itu sakit hati apabila kita ditinggalkannya besar itu Pak. Seorang raja dapat piala itu kayak cangkir betangking kayak bangau cangkir di piala di atas piala terbuat dari banyak mutiara umahimumnya luar biasa raja tadi ujar raja kadada orang yang paling bahagia di muka bumi ini kecuali aku karena aku dapat hadiah dari raja seberang yaitu sebuah piala yang terbuat daripada mutiara himung sini kahi himungan kutinjal terus jingkrak sama juga sudah oke tirambung mak sama haji dua kalinya apa bahasa kita
bersukaria luar biasa. Ahimu kenapa kelapasan mutiara tadi gugur rimai dibentuk pacah. Nah, duka cita. Duka cita. Makanya aku jadi paling orang yang bahagia. Kada jadi orang penasehat. Pian justru orang yang paling duka cita di dunia. Kenapa di sini? Ada aku bahagia, hibung nah aku di piala ini orang kadadanya aku dapat hadiah. Pas kelapasan pacah, kada makan semingguan jadi. Duka cita ya, pas lapar kata nasihat dari penasehat raja tadi. Justru sampai orang yang paling berduka cita seluruh dunia. Ya tadi, seberapa dalam kita menanam hati dalam dunia, hilang itu juga itu dalamnya kita sakit hati. Ya kalau ahbib ma syi'ta minad dunya fa innaka mufariqah. Cintai dunia itu kayak apapun ikam kehendaki, ujar Jibril lawan Nabi kita, karena ikam kenapa jangan ikam tinggalkan juga. Kada inya nang meninggalkan kita nang meninggalkan kita, tapi innalillah. Kita tinggalkannya makanya orang meninggal dunia. Ya. Dia ujar si Paloy, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si Anu telah berpulang ke rahmatullah, pengumuman dilanggar. Si Pala ini di warung kayak mau ngopi, brokoya di warung mati. Sekali banyak ngopi, alhamdulillah ya. Kenapa loy? Alhamdulillah ikan orang meninggal dunia orang bersedih orang innalillah. Aku bersyukur. Untungnya mati ditinggalnya dunia. Cuma dibawanya kayak apa kita lagi di mananya? Si Pala itu berencana lebih rebus. Bisa pukul lawan amat kalau salah. Jadi fal makruh wal mahzun alaihi. Kenapa? In qalila fa qalilun. Jikalau sedikit gembiranya terhadap ia berisian dunia, sedikit dia tuh duka citanya. Wa in katsiran fa katsirun. Punya banyak duka citanya, banyak juga karena banyak cintanya lawan dunia, senangnya banyak juga karena sakit hatinya. Jadi biasa-biasa aja lah, biasa-biasa aja. Syukuri kayak apa cara syukur? Nah, cara mensyukurinya itu yaitu pandang bahwa semua itu datang, musyahadakan bahwa itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi. In aradta qala al-musannif rahimahullah, in aradta alla tu'azzala wa la tatawalla wilayatan la tatubu lak. Jikalau engkau menghendaki bahwa engkau itu tidak diasingkan orang, kita hendak diikuti orang, dimuliakan orang, fala tatawalla wilayatan, janganlah engkau menghendaki wilayah kewalian, jabatan, la tadum nang kada kekal itu jabatan lawan engkau. Selama kita diisian jabatan, wah, orang hurung lawan kita, siap bos, oke bos, siap pak, oke pak, iya terus, asal bapak senang, ngapa aja, penjirat-penjirat yang di bawah ini digoynya terus. Tapi seiring jabatan itu hilanglah kemuliaan orang terhadap kita. Seorang anak. Makanya supaya engkau jangan terjadi seorang anak, memang kada dihormati orang lagi. Nah, ada hendaklah kita kayak itu. Jangan kita mencari kewalian, kehormatan nang kada kekal. Idza aradta bi'izzin la yafna fala tata'azza bi'izzin yafna. Itulah di hikamnya nih kata ilahi. Apabila engkau menghendaki kemuliaan nang kada akan sirna, carilah kemuliaan nang kada bisa sirna. Apa? Yaitu kemuliaan lawan Allah. Kayak apa kemuliaan bil izzun billah itu? Nah, bahwa kemuliaan yang ada di diri ikam selama ini itu sebenarnya Allah yang memuliakan kita. Kayak apa cara Allah memuliakan kita? Allahnya yang mulia. Kayak apa? Pandang Allah yang mulia bukan kita. Nah, itu orang yang mulia dengan Allah. Kita ini tetap hina. Cuman cara Allah memuliakan kita, cara Allah nih menjadikan hati masyarakat tuh memuliakan lawan kita karena Allah yang menutupi aib-aib kita. Mulia ada Allah.
Caranya dibuangkan Allah kita ini sebuting air aja 10 rapai kawan. 2 buting air 20 rapai kawan. 10 air 1000 kawan rapai. Timbul serangan aja lagi. Nah jadi nang mulia itu Allah. Makanya itulah cara hendak dapat kemuliaan yang kekal kada akan sirna. Maka jangan mencari kemuliaan yang bisa sirna. Cari kemuliaan yang kekal. Apa? Kemuliaan lawan Allah. Izzun billah. Bahwa kemuliaan yang ia rasakan, ia miliki saat ini bukan hasil daripada perbuatan atau prestasinya. Tapi kemuliaan itu yang ia miliki dimuliakan orang itu lantaran Allah memuliakannya. Kayak apa cara Allah memuliakan? Allah tutupi aib kita. Bah, jangan dibuat Allah aib kita ini aib. Awan mungkin kira aku lagi bakawan mau kita. Hadhi min afradi ma qabla min afradi ini semuanya masalah di annal wilayah ma'aluha ila husninya. Karena jabatan itu tujuannya akibatnya duka cita. Nah sama kita apabila supaya jangan duka cita, jangan senang-senang benar dapat jabatan. Sujud syukur berdahulu. Sujud syukur berdahulu. Belum tuntung pemilihan sujud syukur salahnya kalah ya sakit hatinya luar biasa cuma hebatnya di Indonesia ini belum tuntung pemilihan sudah tahu menang angkanya ketahuan sudah hebat lah polling yang itu bisa babi ukir azli duka cita kita lantaran sebab terjadinya kita dijauhi oleh orang lain kayak apa di mautin au ghairihi matikah kita habis ke wilayah kita arwah pembakal ya arwah pembakal kamu gak ada kamu ya jangan ingat orang lain tapi kalau ingat arwah pembakal ghairihi maulah akan langgar diingat orang enggak paling kita tuh mati ada lagi hikayat kita itu di kemudian hari kita sama aja matinya kita kayak binatang artinya kada ada jasa-jasa kita kada ada sejarah yang mengukir nama kita makanya tulislah buku supaya engkau itu diketahui orang pernah hidup di masa engkau itulah tarik itu perkataan siapa itu contoh Imam Ghazali. Kita tahu Imam Ghazali itu ya, cuma kita kenal ya. Tahu Imam Ghazali itu hidup pernah di tahun 500-an. Kenapa? Karena sini udah tinggal manfaat. Kalau bangun pesantren, bangun langgar, bangun sholat PK. Nah, apa manfaat yang bisa kita sumbangkan lah biasan kemaslahatan muslimin, biasan agama. Wa muqtada nadhril aqli. Nah, tuntutan pemikiran akal kita itu apa? Tarkul wilayah al-mafruh biha. Tinggalkan wilayah jabatan nang bergembira dengan itu jabatan. Itu yang salah. Tapi kalau bergembira lawan Allah nang memberi jabatan kan jangan salah. Li alla taqa'a fil azli anha supaya engkau jangan sampai jatuh dalam dijauhi sakit hati kalau kehilangan itu wilayah. Saya selalu ingat ghayatul ham wal hazan nanti kita hasil bagi kita duka cita yang bersangatan. Jadi jabatan dan apakah kalau dapat jabatan bergembira Allahnya lah. Jangan lawan jabatannya karena kita tahu di jabatan itu 5 tahun habis. 5 tahun habis. 5 tahun habis paling kawal 10 tahun habis. Nah, jangan gembira karena kita gembira lawan jabatan-jabatan tadi lelengser kita sedih. Sedih. Tapi gembira lawan yang memberi. In raghibatka al-bidayah zahadatka an-nihayat. Setujulah. Setuju. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahu akbar.